It's huge, honestly, and just playing here is such a challenge with all of the changing every week. Mengejutkan. Begini pengakuan jujur pemain Popsivo Polwan soal Megawati jelang Final Four Proliga 2025. Menang comeback. Rifan Nurmulki sukses bantu timnya raih kemenangan dramatis di Liga Voli Jepang. Ternyata pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Mengejutkan. Begini pengakuan jujur pemain Popsivo Polwan soal Megawati jelang Final Four Proliga 2025. Pemain asing andalan Jakarta Popsivo Polwan, Madison Kingdon Richelle, mengaku mewaspadai kekuatan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, khususnya bintang baru mereka, Megawati Hangestri Pertiwi, dalam laga penting Final Four Proliga 2025 yang akan berlangsung nanti malam. Madison menyampaikan bahwa nama Megawati kini menjadi perbincangan hangat, tidak hanya di kalangan pencinta voli Indonesia, tapi juga di telinga para pemain asing yang berlaga di Proliga. Saya mendengar banyak sekali pembicaraan tentang Megawati. Bahkan sebelum saya datang ke Indonesia, teman-teman saya yang pernah bermain di Asia sudah pernah menyebut namanya. Ujar Madison. Pemain asal Amerika Serikat tersebut menilai Megawati sebagai salah satu pemain lokal yang paling berbahaya di turnamen ini. Kecepatan, kekuatan, dan insting tajam Megawati dalam membaca blok lawan menjadi perhatian khusus bagi Madison dan jajaran pelatih Popsivo. Dia punya lompatan tinggi, smash keras, dan tahu kapan harus menekan dan kapan harus menahan. Dia tipe pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam beberapa menit, tambahnya. Laga antara Jakarta Popsivo Polwan melawan Gresik Petrokimia diprediksi akan menjadi salah satu duel paling panas di babak Final Four Proliga musim ini. Dengan tiket ke Grand Final yang diperebutkan secara ketat, Madison memastikan timnya tidak boleh lengah sedikit pun. Kami tahu kekuatan Gresik bukan hanya Megawati, tapi dia adalah titik api. Kami harus waspada penuh. Saya sudah meminta semua rekan setim untuk fokus dari set pertama. Tidak boleh ada kelengahan. Ini pertandingan besar, kata Madison. Pertandingan antara Jakarta Popsivo dan Gresik Petrokimia akan digelar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ribuan penonton diperkirakan akan memadati arena untuk menyaksikan duel sengit dua tim tangguh yang sama-sama mengincar tempat di partai puncak. Pertarungan nanti malam juga akan menyuguhkan duel menarik antara Megawati dan Madison Kingdon sendiri. Laga ini bisa jadi panggung adu tajam antara pemain lokal terbaik dan pemain asing paling konsisten di Proliga 2025. Saya sangat menghargai Megawati, tapi begitu peluit dibunyikan, saya juga akan bermain dengan seluruh kemampuan saya. Kami datang ke sini untuk menang, tutup Madison. Menang comeback. Rifan Nurmulki sukses bantu timnya raih kemenangan dramatis di Liga Voli Jepang. Rifan Nurmulki berhasil membawa Wolf Dogs Nagoya menang atas Suntory Sunbirds Osaka pada semifinal Liga Voli Jepang leg pertama dengan cara comeback. Duel Wolf Dogs versus Suntory Sunbirds pada leg pertama semifinal Liga Voli Jepang musim ini berakhir dengan kemenangan dramatis di Asue Arena Osaka, Jepang pada Jumat, 25 April 2025. Tim asuhan Valerio Baldovin menjalani laga bak roller coaster. Dari kena tikung di poin krusial, comeback, hingga adu dus epik dalam 5 set. Rifan yang masuk sejak set kedua, hari ini turut membantu tim menahan gempuran oposit tertinggi lawan, Dmitry Muserski. Duet Alain de Armas dan Ran Takahashi yang juga sempat menyulitkan sukses diatasi, Wolf Dogs Nagoya berakhir menang comeback dengan skor 3-2. Hasil hari ini jadi modal penting bagi Wolf Dogs karena kedua tim akan kembali bertemu pada semifinal leg kedua hari ini Sabtu, 26/4/2025. Set pertama sejatinya diawali Wolf Dogs Nagoya dengan meyakinkan. Penampilan Nimir Abdel Aziz berhasil menjanjikan untuk membuka keran angka hingga 4-1. Wolf Dogs masih mampu menjaga momentum setidaknya sampai pertengahan set. Mereka juga masih unggul di angka 16-15. Namun memasuki fase akhir set pertama ini, receive Wolf Dogs banyak goyah.
Tine Urnau tampil menurun seiring dengan pertahanan Suntory yang makin kokoh. Alain de Armas berulang kali menggagalkan spike Wolf Dogs hingga tertikung dan kalah 22-25. Pada set kedua, Wolf Dogs langsung tertekan dan ketinggalan cukul jauh dari Suntory. Oposit tertinggi Suntory, Dmitry Muserski, tampil meledak di set kedua dengan banyak menyumbang angka. Sementara Rivan baru dimainkan saat kedudukan sudah tertinggal jauh. Pada set kelima, kedua tim alot berebut angka sampai 7-7 sampai Wolf Dogs unggul tipis di interval 8-7 setelah Muserski gagal melakukan spike. Sempat unggul 10-8, receive dan dig Wolf Dogs melemah dan disamakan lagi 10-10 sampai 13-13. Servis Alain de Armas error, menghasilkan match point bagi Wolf Dogs 14-13. Adu dus kembali terjadi hingga 15-15. Momen dramatis terus terjadi di poin-poin ini. Tetapi akhirnya, spike keras Nimir Abdel Aziz tipis menyentuh side court Suntory Sunbirds yang sempat di-challenge, hingga kemenangan jatuh kepada Wolf Dogs Nagoya dengan skor 17-15. Pemain timnas Malaysia, Faisal Halim, berbicara tentang timnas Indonesia yang berpeluang tampil di Piala Dunia 2026. Faisal Halim mengaku bahwa ia cemburu melihat prestasi tim merah putih. Seperti diketahui, timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Skuad asuhan Patrick Kluivert itu tinggal menyisakan 2 pertandingan lagi pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 laga itu melawan Cina pada 5 Juni 2025 dan bertemu Jepang pada 10 Juni 2025. Adapun saat ini timnas Indonesia berada di posisi ketiga dengan mengemas 11 poin. Tiket untuk melaju ke Piala Dunia 2026 tersisa 1 kuota saja usai Jepang mendapatkannya. Nah, 1 tiket itu sedang diperebutkan oleh timnas Indonesia, Australia, dan Arab Saudi. Saya tidak boleh banyak bicara tentang timnas Indonesia. Soalnya kita ini adalah saudara. Tapi apabila timnas Indonesia sukses ke Piala Dunia 2026 dan kami Malaysia belum, ya tentu saja ada rasa cemburu, kata Faisal Halim kepada awak media, termasuk bolasport.com. Faisal Halim kecewa langkah timnas Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terhenti di grup D putaran kedua. Pemain asal klub Selangor FC itu berdoa agar timnas Indonesia bisa sukses hingga lolos ke Piala Dunia 2026. Menurutnya, ini akan membuat bangga Asia Tenggara. Ya, pemain-pemain timnas Indonesia merupakan keturunan yang bermain di kompetisi tertinggi di Eropa. Ini tinggal menyisahkan beberapa laga saja. Ini bisa membuat mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saya kira mereka layak dan kami ikut senang. Tutup Faisal Halim.